Hai halo Sobat Netchat semua. Pada video kali ini saya akan mengulas pertandingan catur yang sangat keren terjadi pada event Vienna Open tahun 1991. Di sini kita akan menyaksikan pertandingan antara Peter Krenzel yang bermain sebagai putih dan lawan mainnya adalah Pavel Blatny sebagai hitam. Pertandingannya berlangsung di Vienna, Austria tahun 1991. Krenzel sebagai putih memulai permainan dengan pion raja, dibalas hal yang sama oleh Blatny. Lalu kedua kuda dari sayap yang berbeda berkembang dan membentuk formasi pembukaan Ponziani setelah putih memajukan C3. Lalu terjadi variasi gambit karo, pion maju, menteri mengepin kuda, dan gajah melepas spin terhadap kuda. Tujuan gajah D7 ini juga untuk melakukan discover attack ya setelah kuda diangkat. Kita lanjutkan. Di sini Krenzel pion kali pion menyerang kuda dan kuda diangkat membiarkan gajah menyerang menteri. Menteri kembali dan kuda kali kuda skak. Menteri langsung mengeliminasi kuda dan sampai langkah ini kedua pemain masih memainkan langkah-langkah buku. Blatny melanjutkan dengan kuda F6 menyerang D5, gajah turun melindungi, pion lalu didorong maju menyerang menteri, menteri menghindar, Blatny mengembangkan gajah gelap ke D6, direspon pion maju menyerang pion. Pion hitam terpaku menteri ya, sehingga tidak bisa mengambil pion. Jadi di sini hitam terlebih dahulu rokade sayap raja dan pion pukul pion. Di sini langkah brilian dari Blatny dengan memukul pion menggunakan kuda. Tentu langkah pengorbanan kuda ini dimaksudkan untuk menjebak menteri ya. Jika di sini menteri memakan kuda, benteng akan bergeser mengepin menteri dan tidak ada bidak yang bisa memblok serangan benteng tersebut. Jadi dipastikan menteri akan hilang setelah ditukar dengan benteng. Mengingat semua variasi lanjutan tersebut, di sini putih membawa gajah gelap ke E3, menutup akses benteng mengepin menteri jika kuda diangkat. Blatny lalu memajukan pion, sebuah langkah tidak akurat. Di sini Krenzel merespon dengan membawa kuda menyerang kuda, dan Blatny menukarkan kudanya. Setelah menteri membalas kali kuda, pion maju menyerang gajah, gajah menghindari pion, dan menteri skak di E7. Sebuah langkah yang dinilai adalah kesalahan. Seharusnya di sini benteng yang mengambil skak untuk sekalian mengambil tempo menguasai file terbuka. Setelah menteri skak, raja terpaksa bergeser dan hilang kesempatannya untuk rokade. Blatny kemudian membawa menteri ke G5 dan Krenzel menghentikan langkah pion hitam dengan memajukan F3. Lalu di sini benteng A di bawah Blatny menguasai file C. Direspon pion maju dua langkah, membiarkan hitam melakukan N-pasan. Tapi tentu jika N-pasan dilakukan, menteri hitam akan lenyap ya. Lalu tahukah kalian langkah kejutan dari hitam di posisi ini? Di sini benteng hitam mengorbankan diri bermanuver ke E3. Sebetulnya sebuah langkah kurang akurat ya. Namun sepertinya di sini tujuan pengorbanan ini supaya gajah mengambil benteng, pion balas kali gajah menyerang menteri. Jika menghindar sambil menghentikan laju pion, akan dilanjutkan pengorbanan benteng kedua, menteri makan dan gajah makan pion mengepin menteri, dan menteri akan hilang. Namun, pengorbanan benteng ini diabaikan saja oleh putih dan terlebih dahulu mengusir menteri dengan pion. Menteri lantas kembali ke E7 dan barulah gajah mengambil benteng. Pion balas kali gajah menyerang menteri dan menteri menyelamatkan diri ke G2. Blatny melanjutkan permainan dengan pion menyerang gajah. Gajah menghindar, menteri lalu naik ke E5 dan gajah melakukan langkah tidak akurat dengan bergeser ke E4. Hitam menyerang pion C3 dua kali dan benteng bergeser membantu melindungi pion. Blatny tidak memukul pion, tapi membawa benteng menyusup
ke F4. Putih merespon dengan membawa benteng ke baris kedua dan disambut langkah tidak akurat dengan gajah menyerang benteng. Seharusnya di sini gajah pukul pion G4. Kalaupun pion kali gajah, maka benteng juga kali gajah. Kita kembali. Setelah gajah menyerang benteng ini, Putih melakukan langkah blunder dengan menggeser benteng H ke E1. Langkah terbaik Putih di sini adalah menggeser raja ke C1. Kalau gajah kali benteng, dibalas raja, menteri ke E8, benteng E1, menteri skak, raja menghindar, pion kali pion, dan Putih menawarkan pertukaran menteri. Setelah kedua menteri lenyap dari papan, kedua pemain masih imbang dan berpotensi juga untuk remis. Namun sayang, setelah langkah blunder benteng E1, bukan gajah kali benteng, tapi hitam pion kali pion berusaha menggapai petak promosi. Di sini benteng terpaku gajah ya, jadi tidak bisa mengambil pion. Pion juga tidak berani mengambil pion karena tentu mengizinkan menteri menyerang benteng 2 kali. Di posisi ini, Putih mempertahankan diri dengan pion maju menyerang gajah. Lagi-lagi sebuah kesalahan yang mengizinkan menteri menyerang raja. Raja lalu menyelamatkan diri ke C1 dan di sini hitam melanjutkan dengan menyelamatkan gajah dibawa ke B5. Sebetulnya di sini ada langkah lain yang direkomendasikan untuk hitam, yaitu dengan membawa menteri skak di D2. Kalau benteng makan menteri, pion balas makan, menteri kali pion, dan pion pukul menteri. Setelah raja kali pion, hitam unggul 1 perwira. Oke teman-teman, setelah langkah gajah ini, Raja Putih terus bergeser ke pojok dan direspon pengorbanan benteng kali gajah. Tentu sebuah langkah yang brilian ya teman-teman. Kita bisa melihat secara hitungan matematis Putih unggul perwira ya. Karena di sini sepasang benteng putih melawan sepasang gajah hitam. Tapi bisa kita lihat juga kalau di sini Raja Putih sudah terdesak dan hitam memiliki 2 pion bebas yang akan sekolah. Jadi di sini dengan berani Blatny mengorbankan menterinya melaju ke D2. Di posisi ini pun Krenzel tidak berani mengambil menteri ya. Putih merespon dengan benteng turun menyerang menteri. Menteri lalu skak, memaksa benteng menutup, dan di sini giliran gajah menyerang raja. Dan di posisi seperti ini pun Putih masih belum mau menyerah. Lalu lanjut menutup skak dengan benteng. Tapi setelah hitam memajukan lagi E2, di sini pun Peter Krenzel langsung menyerah. Krenzel jelas menyerah karena skak mat bagi rajanya sudah tidak akan lama lagi. Kalaupun permainan dilanjutkan, misal di sini menteri kali pion, menteri akan balas kali menteri, lalu langkah paksa pion maju, gajah akan ke E5 menguasai diagonal gelap. Kedua benteng putih tidak bisa bergerak ya, karena yang satu kena pin, yang satu lagi menjaga rekannya yang terkena pin. Jadi di sini langkah lagi pion maju, gajah kali benteng, benteng membalas, menteri skak di D1. Terpaksa benteng yang menutup, menteri turun skak lagi, raja harus ke A1, dan pion maju di skak per skak dan skak mat. Sebuah pertandingan yang sangat brutal ya teman-teman. Meskipun di akhir permainan hitam hanya punya sepasang gajah, namun karena menang posisi, dia bisa menumbangkan putih yang masih punya sepasang benteng. Oke teman-teman, jadi segitu dulu ulasan permainan keren kali ini. Semoga menjadi inspirasi kita dalam meningkatkan skill bermain catur. Sampai jumpa di ulasan pertandingan menarik lainnya. Jangan lupa subscribe channel NetChess ini ya teman-teman.